Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya M. David Setiawan dengan NIM A1C11993 dari kelas reguler C 2019. Oke, di video kali ini saya akan mereview percobaan pertama praktikum DDKA, dasar-dasar kimia analitik, dengan judul analisis kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dilakukannya praktikum ini, lalu alat apa aja alat-alat dan bahannya, terus dan prosedur kerja. Oke, tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu pemisahan kation-kation berdasarkan golongan. Yang kedua, reaksi identifikasi beberapa kation, dan yang terakhir reaksi penuntun anion. Nah, pengertian analisis kualitatif itu pemeriksaan ion atau unsur yang terdapat dalam suatu unsur tunggal atau campuran senyawa. Dalam analisis kualitatif, suatu zat atau unsur dalam sampel dapat ditemukan melalui tahap analisis pendahuluan dan analisis secara sistematis. Nah, analisis pendahuluan merupakan pengamatan terhadap bentuk dan warna zat, reaksi nyala, mengamati reaksi zat terhadap senyawa tertentu, dan lain-lain. Sedangkan analisis secara sistematis adalah menganalisis zat berdasarkan golongan. Yang paling sering digunakan adalah analisis golongan sistem H2S. Syarat utamanya sampel harus dalam bentuk larutan. Oke, cara pelarutan adalah sedikit sampel padat dicoba dilarutkan dalam pelarut. Yang pertama air, lalu HCl encer, HCl pekat, HNO3 encer, HNO3 pekat, aqua regia, atau yang sering kita sebut itu air raja. Oke, pada percobaan pelarutan diurutkan dari yang pertama dulu, baru dilanjutkan pada pelarut yang berikutnya. Kita masuk ke pemeriksaan kation menurut sistem H2S. Yang pertama itu penambahan reagen selektif untuk mengendapkan ion-ion dalam golongan. Yang kedua, pembagian dalam golongan dan subgolongan serta pemisahan ion-ion. Dan ketiga, reaksi identifikasi dengan menggunakan reaksi identifikasi dengan menggunakan reagen spesifik. Oke, kita masuk ke penggolongan kation. Dari golongan yang pertama itu ada Ag, lalu Hgi dan Pb. Terus golongan 2A itu ada Cu, Cd, Hg2, Bi dan Bb. Golongan 2B itu ada As, lalu Sb dan Sn. Dan golongan 3 itu Al, Cr, Fe dan Mn. Golongan 4 Mn, Zn, Ni dan Co. Golongan 5 itu ada Ca, Sr dan Ba. Untuk golongan 4 itu ada Na, K, Mg dan Mb4. Nah, oke, dalam analisis anion atau ion negatif, kebanyakan ion-ion logam akan mengganggu. Oleh sebab itu, ion-ion logam dipisahkan terlebih dahulu dengan cara mengendapkannya sebagai garam karbonat. Oke, kita masuk ke dalam alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya ini banyak, guys, banyak dari alatnya. Adapun alat yang digunakan itu gelas ilmiah, pipet tetes, bunsen, kaki 3, kawat kasa, stopwatch, tabung reaksi. Nah, itu bahan-bahannya. Nah, oke, kalau itu tadi alatnya. Maaf. Oke, kalau bahan, nah kalau bahannya itu yang pertama HCl dengan 6 molar,
Lalu Aquades, K2CrO2O4, NH4OH2 molar, asam nitrat, Aquageria, SnCl2, anilisi, H2O2 10%, air sidium, gas H2S, amonium sulfida 2 molar, ANO3, NH4Cl, amonium hidroksida, kalium kromat, NH42S, HCl 2 molar, NH4OH, NH4Cl 2 molar, NH2CO2 2 molar, asam asetat, amonium asetat, K2CrO4, alkohol 95%, Ki, Ag+, encer, Ca2K, Ca2, kalium proksiadida, kalium proksiadoda, CD2, CD, KCl4, Na2S, larutan Me3+, KS, Al 0,2 molar, HNO3 pekat, NaBiO3 padat, dimetil glioksin, larutan Zn2+, amonia, natrium karbonat jenuh, endapan Ni sulfida, NH42CO3, Zn+, FeCl 0,1 molar, kloroform, kertas kanji. Nah, itulah alat dan bahan-bahannya. Banyak ya. Oke, kita masuk ke prosedur kerja. Di prosedur kerja ini ada pemisahan kation-kation berdasarkan golongan. Nah, di golongan yang pertama itu larutan sampel ditambahkan HCl 6 molar, maka kation golongan pertama akan mengendap sebagai garam klorida warna putih, lalu disaring atau filtranya disimpan untuk analisis golongan selanjutnya. Yang kedua, endapan ditambah air panas sebagai larut dan disaring. Filtranya diidentifikasi dengan menambahkan larutan K2CR2O4. Akan terbentuk endapan berwarna kuning. Endapan dari kation apa? Kasih tahu kan? Oke, di endapan ditambah dengan larutan NH4OH 2 molar. Sebagian endapan akan larut lalu dipisahkan dari endapan dan diidentifikasi larutan dengan penambahan asam nitrat, sehingga akan timbul kembali endapan sedikit endapan dari kation. Langsung ke golongan 2. Filtrat dari pengendapan kation golongan 1 diasamkan dengan HCl, lalu ditambahkan H2O2 10% dan dididihkan sampai H2O2 habis terurai. Tambahkan air sodium, lalu dialirkan gas H2S sampai terjadi endapan sulfida golongan 2. Kemudian saring atau filtrnya disimpan untuk analisis golongan selanjutnya. Endapan di atas terdiri dari endapan golongan 2A dan 2B. Endapan golongan 2A dipisahkan dan golongan 2B dengan penambahan larutan amonium sulfida 2 molar ke dalam endapan golongan 2B akan larut lalu dipisahkan. Endapan golongan 2A dipanaskan dengan HNO3. Maka HNO3 1:1, maka CuS, CDS, Bi2S3 dan PbS akan larut, sedangkan HGS tidak. Pisahkan dengan penyaringan. Kation golongan 2 yang telah dilarutkan dalam larutan amonium sulfida di atas akan mengendap kembali jika diasamkan dengan HCl. Bila ke dalam campuran endapan ditambahkan HCl 6 molar, maka Sb2S3 dan SNS2 akan larut, sedangkan AS2S3 tidak larut. Endapan AS2S3 larut dalam larutan natrium hidroksida. Oke, golongan ketiga.
Filtrat pada pengendapan golongan 2 didirikan untuk menghilangkan H2S, lalu ditambahkan air brom, kemudian ditambahkan NH4Cl dan NH4OH berlebih, maka akan terbentuk endapan golongan 3 FeOH3, AlOH3, CrOH3 dan MnO2 O2X H2O dikali H2O. Saring dan filtrat disimpan untuk pemeriksaan golongan berikutnya. Endapan dipanaskan dengan larutan NaOH dan H2O2, maka AlOH3 dan CrOH3 akan larut. Jika ditambahkan dengan amonium hidroksida akan terbentuk endapan AlOH3 yang memberikan warna putih, sedangkan Cr3+ akan tetap larut. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi. Nah, endapan FeOH3 dan MnO2 kali H2O ditambahkan HNO3 dan H2O akan terbentuk larutan Fe3+ dan Mn2+. Lalu ditambahkan larutan klorat Mn akan mengendap sebagai MnO2 dan Fe tetap larut. Lalu pisahkan dengan penyaring dan lakukan identifikasi. Nah, golongan 4, filtrat dari golongan 3 ditambahkan NH4Cl, NH4OH, dan NH42S akan terbentuk endapan golongan 4, yaitu MNS, ZNS, NIS, dan COS. Kemudian disaring atau filtratnya disimpan untuk analisis golongan selanjutnya. Nah, ke dalam endapan kation golongan 4 ditambah larutan HCl2 mili, maka ZNS dan MNS akan larut, sedangkan COS dan NIS larut dalam aqua regia. Kemudian dilakukan reaksi identifikasi. Nah, kita lanjut ke golongan 5. Filtrat dari golongan 4 dinetralkan dengan NH4OH, lalu ditambahkan NH4Cl 2 molar dan NH2CO2 2 molar. Kemudian panaskan sampai terjadi endapan CaCO3, SrCO3, BaCO3. Disaring dan filtrat mengandung kation golongan 4. Maksudnya tuh golongan 6. Nah, ke dalam endapan golongan 5 ditambahkan asam asetat panas dan amonium asetat, lalu ditambahkan larutan K2CrO4. Dididihkan, maka akan terjadi endapan BaCrO3 yang berwarna kuning, sedangkan CaCO3 dan SrCO3 larut saring. Lalu ke dalam filtrat ditambahkan NH4 dan alkohol 95%, maka akan terbentuk endapan berwarna kuning dari Sr, sedangkan Ca2+ diidentifikasi dengan penambahan amonium oksalat yang menghasilkan endapan putih CaC2O4. Nah, di golongan 6, filtrat dari golongan 5 mengandung ion-ion Mega2+, K+, Na+, dan NH4+, yang merupakan kation golongan 4. Filtrat ini dibesarkan sampai kering dan dibiarkan untuk menguapkan NH4+, lalu dilarutkan dalam air dan dilakukan reaksi pengenceran. Nah, di Mg2+ dianalisis dengan penambahan larutan NH4Cl dan NH4OH yang akan menghasilkan endapan putih dari senyawa MgNH4HPO4. Nah, untuk mengetahui ion NH4+ dalam sampel, seharusnya dilakukan analisis pendahuluan dengan penambahan NaOH ke dalam larutan sampel. Jika ada ion NH4+ akan tercium bau amoniak dari gas yang dihasilkan. Oke, kita langsung prosedur kerja yang kedua, yaitu reaksi identifikasi beberapa kation. Yang pertama, reaksi identifikasi terhadap Ag+. Ke dalam larutan Ag+ encer tambahkan 2 tetes larutan K2CrO4 akan terbentuk endapan warna merah. Nah, ke dalam larutan sampel yang diperkirakan mengandung Ag+ ditambahkan larutan Ki, terbentuk endapan kuning menandakan adanya Ag+ positif. Yang kedua itu reaksi identifikasi terhadap Cu2+. Cu2+ dengan larutan kalium ferrosianida akan membentuk endapan merah coklat yang tidak larut.
dalam asam encer, tapi larut dalam NH4OH. Dan ketiga, reaksi identifikasi terhadap CD2+ ke dalam larutan kompleks yang mengandung CD2+ ditambahkan KCN, dan setelah itu ditetesi dengan Na2S terbentuk endapan kuning menandakan adanya CD2+. Nah, di reaksi identifikasi terhadap Fe3+ pada larutan ini diteteskan 2 tetes KSCN 0,2 molar terbentuknya warna merah tadi. Nah, warna merah dari larutan menunjukkan adanya Fe3+. Reaksi identifikasi terhadap Mn2+. Pada larutan ditambahkan beberapa ml larutan. Ini beberapa mili larutan HNO3 pekat dan NaBiO3 padat, lalu dipanaskan terbentuknya warna ungu menandakan adanya MnO4. Reaksi identifikasi terhadap Zn2+. Larutan Zn jika dibebaskan dengan amonia akan terbentuk endapan putih yang segera larut kembali. Tambahkan beberapa tetes reaksi kalium ferricyanida terbentuknya endapan putih menandakan adanya Zn2+. Nah, kita masuk ke reaksi penentuan anion. Untuk reaksi ini larutan sampel ditambahkan dengan natrium karbonat jenuh, lalu dimasak lebih kurang 30 menit atau sampai semua ion logam praktis mengendap sebagai garam karbonat. Lalu endapan dipisahkan. Filtratnya yang mengandung anion dan disebut juga ekstra soda digunakan untuk penentuan ion-ion negatif atau anion. Nah, pada kelompok halogen diasamkan 1 mili ekstrak soda dengan penambahan HNO3 6 molar berlebih. Ditambahkan 5 tetes larutan AgNO3 0,1 molar jika terjadi endapan. Endapan dicuci dan ditambahkan NO3 pekat. Lalu diuapkan sampai kering. Setelah itu ditambahkan beberapa tetes NH4 2 CO2 1 molar ke dalam endapan dan aduk, lalu dengan HNO3 6 molar terjadi endapan putih. Nah, kita masuk ke ion sulfida. Nah, di ion sulfida ini diasamkan larutan sampel dengan asam asetat, ditambahkan Pp2, adanya ion sulfida dengan terbentuknya endapan hitam PbS. Nah, oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan bosan nonton, guys. Terima kasih. Saya M. David Setiawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.